Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ini mengusir anaknya karena masuk Islam. Kalau kamu memilih jalan itu, kamu bukan anakku lagi. Pergilah, dan jangan kembali lagi ke rumah ini, ucap seorang ayah. Terus bagaimana kehidupan anak tersebut? Mari kita simak cerita seru ini, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan yang hijau dan subur, terdapat sebuah gereja tua yang berdiri kokoh sebagai pusat kehidupan rohani bagi seluruh penduduk desa. Desa itu tampak damai, dengan udara segar yang selalu mengalir dari lembah-lembah pegunungan. Setiap pagi, kabut tipis melayang di atas hamparan sawah yang mengelilingi desa, dan suara ayam berkokok menyambut fajar. Desa ini memiliki kehidupan yang tenang, namun ada juga sebuah keteguhan yang dalam keyakinan agama yang dijunjung tinggi oleh setiap warganya. Di tengah desa yang penuh kedamaian itu, hidup seorang anak bernama Daniel. Ia adalah anak tunggal dari pendeta Samuel, seorang pendeta yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Pendeta Samuel dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih, bijaksana, dan sangat taat kepada ajaran Kristen. Setiap hari Minggu, ia memimpin ibadah di gereja desa dengan suara yang dalam dan menenangkan. Daniel selalu berada di samping ayahnya, mendengarkan khotbahnya yang penuh hikmah. Ayahnya adalah teladan baginya, dan ia selalu berusaha untuk mengikuti jejak ayahnya. Sejak kecil, Daniel diajarkan berbagai nilai kehidupan yang dijalankan oleh keluarganya. Hidup dengan penuh doa, selalu membantu sesama, dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Daniel tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius. Rumah mereka selalu dipenuhi dengan doa, bacaan Alkitab, dan kegiatan gereja yang dilakukan bersama-sama. Daniel merasa bangga menjadi bagian dari keluarga pendeta, dan dia yakin bahwa dia akan melanjutkan warisan keluarganya. Namun, ketika Daniel beranjak remaja, sesuatu mulai terasa berbeda dalam hatinya. Meskipun ia mengikuti semua ajaran dan perintah yang diajarkan oleh ayahnya, ada rasa kosong yang tak dapat dijelaskan. Setiap kali ia pergi ke gereja, meskipun mendengarkan khotbah yang penuh inspirasi, hatinya tetap merasakan kegelisahan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia pun mulai mempertanyakan apakah hidupnya benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di tengah kegelisahannya, Daniel mulai merasakan ketertarikan terhadap berbagai agama yang ada di sekitarnya. Ia tidak berniat untuk menyimpang dari ajaran Kristen, tetapi rasa ingin tahu membawanya untuk menggali lebih dalam tentang keyakinan orang lain. Suatu hari, saat berjalan sendirian setelah ibadah di gereja, Daniel bertemu dengan seorang pria muda yang sedang duduk di bawah pohon, membaca sebuah buku besar berwarna hijau. "Selamat sore, Daniel," sapa pria itu dengan senyuman ramah. "Selamat sore," jawab Daniel dengan kebingungan. "Apa yang sedang kamu baca?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Ini Al-Quran, kitab suci umat Islam. Nama saya Ahmad. Saya baru pindah ke desa ini." Daniel merasa sedikit terkejut. Ia tidak pernah berinteraksi banyak dengan orang yang beragama Islam, namun ada sesuatu dalam diri Ahmad yang menarik. Mereka mulai berbincang-bincang tentang banyak hal, mulai dari cuaca hingga kehidupan spiritual. Ahmad berbicara dengan sangat tenang dan penuh rasa hormat, menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang sangat berbeda dari yang selama ini diajarkan di gereja. Perbincangan antara Daniel dan Ahmad terus berlanjut. Mereka berbicara tentang banyak hal, namun semakin dalam mereka berbicara, semakin banyak hal yang menarik perhatian Daniel. Ahmad dengan sabar menjelaskan ajaran-ajaran dasar Islam, seperti tentang tauhid, pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama, serta bagaimana Islam mengajarkan kedamaian dan pengampunan. Daniel terkejut mengetahui bahwa banyak nilai-nilai dalam Islam yang sejalan dengan ajaran yang pernah ia dengar dari ayahnya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun, ada satu hal yang membuat Daniel semakin penasaran. Bagaimana Islam memandang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Ahmad menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap individu memiliki hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Dan ibadah bukan hanya soal ritual, tetapi juga tentang menjaga niat dan hati yang ikhlas. Daniel merasa kata-kata Ahmad sangat mendalam dan penuh ketenangan. Sesuatu yang ia rasakan kurang dalam kehidupan spiritualnya selama ini. Setelah beberapa kali berbicara dengan Ahmad, Daniel merasa hatinya semakin gelisah.
Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang perbincangan mereka. Ia mulai membaca Al-Quran yang diberikan Ahmad kepadanya. Meskipun dengan hati yang ragu, setiap halaman yang ia baca memberi dampak yang berbeda. Ayat-ayatnya terasa begitu menenangkan. Dan kadang-kadang ia merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ada kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam kehidupan Kristen yang selama ini ia jalani. Namun, Daniel merasa bingung. Ia masih terikat dengan ajaran yang diajarkan oleh ayahnya. Dan bahkan rasa takut untuk mengecewakan orang tuanya selalu menghantui. Apa yang ia temui dalam Islam terasa seperti sesuatu yang benar. Tetapi ia merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Ia merasa tidak tahu harus bagaimana. Ia memutuskan untuk merenung lebih dalam. Bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini. Satu malam, ketika bulan penuh bersinar di langit yang cerah, Daniel duduk di samping jendela kamar tidurnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Dan ia merasa seperti ada panggilan yang lebih besar yang harus ia jawab. Ia memikirkan semua yang telah ia pelajari dari ayahnya. Tentang cinta Tuhan yang tak terbatas. Tentang pengorbanan dan kasih sayang. Tetapi ada satu hal yang selalu terasa kurang. Kedamaian batin yang sejati. Daniel bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini jalan yang benar bagi aku? Apakah inilah yang Tuhan inginkan untukku? Pada akhirnya, Daniel memutuskan untuk mengikuti hati nuraninya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Tetapi ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menemukan kedamaian sejati. Ia memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Ini adalah keputusan besar. Dan meskipun ia tahu akan menghadapi tantangan besar, ia merasa hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Pagi berikutnya, dengan hati penuh keyakinan, Daniel mendekati ayahnya di ruang kerja. Pendeta Samuel sedang duduk dengan tenang, membaca Alkitab. Daniel berdiri di depan ayahnya, lalu menghela napas panjang. "Ayah," kata Daniel dengan suara pelan, "ada sesuatu yang ingin kutuangkan dari hatiku." Pendeta Samuel menatapnya dengan penuh perhatian, namun sedikit khawatir. "Apa itu, Nak? Kamu tampak serius." "Ayah, aku telah memutuskan untuk memeluk agama Islam," kata Daniel, perlahan namun dengan ketegasan. Wajah pendeta Samuel langsung berubah. Mata yang biasanya penuh kasih itu kini dipenuhi dengan kebingungan dan kekhawatiran. "Apa maksudmu, Daniel? Kamu memilih Islam? Itu bukan jalan kita, bukan jalan keluarga kita. Kamu adalah anakku. Kamu telah dibesarkan untuk mengikuti ajaran Kristen." Daniel menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. "Ayah, ini bukan tentang menentangmu atau keluarga kita. Aku merasa menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Islam mengajarkanku untuk mengenal Tuhan lebih dekat, untuk hidup dengan lebih damai dan penuh kasih." Pendeta Samuel berdiri dengan gerakan kasar, wajahnya merah karena marah. "Ini tidak bisa diterima. Kamu tidak bisa meninggalkan jalan Tuhan yang telah kita jalani selama ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terjerumus ke dalam jalan yang salah." Daniel mencoba menjelaskan, tetapi sang ayah tidak mendengarkan. "Kalau kamu memilih jalan itu, kamu bukan anakku lagi. Pergilah, dan jangan kembali lagi ke rumah ini," ujar pendeta Samuel dengan nada tegas dan penuh emosi. Dengan hati yang hancur, Daniel tahu bahwa pilihan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia berpaling dari ayahnya dan keluar dari rumah itu dengan langkah yang berat. Ia merasa seperti dunia runtuh, tetapi di dalam dirinya ada kedamaian yang tidak bisa ia temukan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia harus menjalani hidup dengan pilihan yang telah ia buat. Meskipun itu berarti kehilangan cinta dan penerimaan dari orang yang sangat ia cintai. Selama beberapa minggu pertama, Daniel merasa kesepian dan penuh kebingungan. Namun, ia segera menemukan tempat di sebuah masjid lokal yang penuh dengan orang-orang yang menerima dan membimbingnya. Mereka mengajarkan Daniel tentang Islam, mengajarinya untuk mengerjakan salat, berpuasa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Di masjid itu, Daniel merasa diterima dan diberdayakan. Ahmad, teman yang pertama kali memperkenalkan Islam kepadanya, tetap berada di sisi Daniel sebagai sahabat dan pembimbing. Hari-hari berlalu, dan meskipun hubungan dengan ayahnya tetap tegang, Daniel tahu bahwa ia harus terus melangkah di jalan yang ia pilih. Setiap kali ia merasakan kesulitan, ia berdoa dengan penuh keyakinan.
Memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah, Daniel mulai menemukan kedamaian yang sejati dalam hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun ia kehilangan banyak hal, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Suatu pagi yang cerah, saat Daniel sedang duduk di ruang tamu rumah barunya yang sederhana, ia membuka sebuah surat yang baru saja diterima. Surat itu datang dari pendeta Samuel, ayahnya yang selama ini tidak pernah sepenuhnya menerima keputusan Daniel untuk berpindah agama. Hati Daniel berdebar saat ia membuka amplop itu, karena sudah bertahun-tahun ia tidak menerima kabar dari ayahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Daniel mulai membaca tulisan tangan ayahnya yang tegas, namun penuh makna. Anakku Daniel, meskipun aku masih belum sepenuhnya mengerti keputusanmu, aku bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam dirimu. Ada kedamaian yang lebih besar, sebuah ketenangan yang sebelumnya tidak pernah kulihat dalam dirimu. Aku merasa ada kebaikan dalam jalan yang telah kamu pilih. Meskipun itu sangat berbeda dari apa yang aku ajarkan selama ini. Aku mengundangmu untuk bertemu dan berbicara. Aku tahu bahwa kata-kata tidak bisa sepenuhnya menjembatani perbedaan kita. Namun aku ingin memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jika Tuhan mengizinkan, kita bisa berbicara, berdiskusi, dan mungkin, siapa tahu, kita bisa menemukan jalan untuk saling mengerti. Dengan kasih, ayah. Daniel menurunkan surat itu dari matanya, dan dalam sekejap, perasaan campur aduk menguasai dirinya. Ada rasa haru, kegembiraan, dan sedikit kekhawatiran yang bercampur aduk. Ia telah lama mengharapkan pertemuan semacam ini. Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah, namun, hatinya percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk menjembatani jurang yang telah lama terbentang antara dirinya dan ayahnya. Setelah membacanya dan memikirkannya, Daniel memutuskan untuk menerima undangan itu. Ia menulis balasan dengan tangan yang mantap, mengungkapkan rasa terima kasih dan keinginan untuk bertemu. Pertemuan itu akan menjadi momen yang penuh harapan sekaligus penuh tantangan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa ini adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam antara dirinya dan ayahnya. Pada hari yang telah ditentukan, Daniel tiba di rumah ayahnya, rumah yang dulu ia tinggali bersama keluarga, penuh kenangan masa kecilnya. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Rumah itu tampak lebih sepi tanpa kehadirannya, dan meskipun suasananya masih sama, ada perasaan asing yang menghinggapinya. Ketika Daniel mengetuk pintu, ayahnya yang sudah menunggu di dalam membuka pintu dengan wajah yang serius. Namun ada sedikit kilau harapan di matanya. "Daniel, anakku," kata pendeta Samuel dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Daniel mengangguk dan melangkah masuk, merasakan kedamaian yang aneh, namun menyenangkan. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang dulu menjadi tempat mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan dan iman. Namun kali ini, suasananya jauh lebih tenang, tanpa ada tekanan atau beban yang menggelayuti. Pendeta Samuel memulai pembicaraan. "Aku tahu kita berdua sudah lama tidak berbicara tentang ini. Banyak waktu yang hilang, banyak perasaan yang terkubur. Tetapi aku bisa melihat bahwa ada kedamaian dalam dirimu. Sesuatu yang tidak pernah kuharapkan saat itu." Daniel menghela napas dalam-dalam. "Ayah, aku tahu ini sulit bagi ayah untuk mengerti. Aku tidak pernah bermaksud untuk mengecewakan ayah, namun, aku merasa ini adalah jalan yang harus aku jalani. Islam mengajarkanku kedamaian yang aku cari selama ini. Kedamaian yang tidak pernah aku temukan dalam agama kita sebelumnya." Pendeta Samuel menatapnya lama, seolah merenungi setiap kata yang diucapkan anaknya. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Daniel. Terkadang aku merasa kehilangan, merasa seakan-akan aku telah gagal dalam mendidikmu. Tetapi, ketika aku melihatmu sekarang, aku mulai menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang lebih besar yang sedang kamu cari." Daniel merasakan haru mendalam. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara ayahnya. "Ayah, aku tidak bisa memaksakanmu untuk memahami jalan ini. Tetapi aku hanya ingin ayah tahu bahwa aku merasa damai. Aku merasa dekat dengan Tuhan dengan cara yang baru. Ini bukan berarti aku menanggalkan semuanya yang pernah ayah ajarkan. Tapi aku menemukan sesuatu yang memperkuat aku." Pendeta Samuel menunduk sejenak, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu
Apakah aku bisa menerima perubahan ini sepenuhnya? Daniel, tapi satu hal yang selalu aku yakini, aku mencintaimu. Dan aku ingin kamu bahagia. Terima kasih, Ayah, jawab Daniel dengan suara yang penuh haru. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya setuju. Tapi aku percaya kita masih bisa saling menghormati dan belajar dari perbedaan kita. Henning menyelimuti mereka sejenak. Meskipun tidak ada kata-kata besar atau solusi langsung, pertemuan itu telah membuka sebuah pintu menuju pemahaman dan penerimaan. Mereka berdua tahu bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kata-kata atau pemaksaan. Cinta dan saling menghormati bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati yang berbeda. Apakah kamu akan tetap datang ke gereja, bahkan hanya untuk menemani ayah? Tanya pendeta Samuel dengan lembut, sedikit ragu namun penuh harapan. Daniel tersenyum kecil, merasakan ikatan yang tidak terputus meskipun perjalanan hidup mereka berbeda. Aku akan selalu ada untuk ayah, meskipun jalanku kini berbeda. Aku mungkin tidak lagi duduk di gereja seperti dulu, tetapi aku akan datang jika ayah ingin berbicara atau berbagi waktu bersama. Pendeta Samuel mengangguk, wajahnya mulai tersenyum meskipun dengan mata yang masih penuh emosi. Mungkin itu cukup untuk aku. Mungkin suatu saat kita bisa berbicara lebih banyak tentang hal-hal ini. Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja. Daniel merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Meski tidak ada jaminan bahwa segala sesuatunya akan kembali seperti semula, ia merasa bahwa langkah pertama menuju pemahaman dan perdamaian telah diambil. Ia dan ayahnya mungkin berada di jalan yang berbeda, tetapi mereka masih bisa berjalan bersama, berdampingan, saling menghormati dan mencintai, meskipun dengan keyakinan yang berbeda. Dengan senyuman, Daniel berdiri untuk pamit. Terima kasih, Ayah, aku mencintaimu. Pendeta Samuel mengangguk, dengan air mata yang perlahan turun. Aku juga mencintaimu, Daniel. Pergilah dengan damai. Daniel keluar dari rumah itu dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun perjalanan panjang masih harus dijalani, ia merasa harapan yang lebih besar kini mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa kedamaian itu tidak hanya datang dari keyakinan yang dipilih, tetapi juga dari penerimaan dan cinta yang tulus meski terkadang harus melalui jalan yang penuh rintangan.